Ya, jadi itu ada di list partisipan ya, Christia Alessandra. Ya, itu juga partner saya. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan belajar gampang. Ya, belajarnya mudah. Jadi kita review basic programming tapi pakai Java. Ya, nanti kita coding coding untuk simulasi OS-nya itu pakai Java ya, yaitu pakai Nachos. Ya, cuma jadi hari ini saya bakal review dulu fundamentalnya kalian. Ya, jadi mulai dari aritmatikanya kayak gimana, data type, sama cara melakukan operasi boolean, sama ada input dan output juga. Dan juga ada if sama looping juga ya. Nah, sama pembuatan method. Oke. Nah, iya. Terus itu kan ya buat temannya yang mungkin belum join Zoom, minta suruh join dulu ya. Oke. Sebelum 35. Karena limitasi untuk batas telatnya itu 15 menit ya. Kalau misalkan sampai lebih dari 35 ya, itu bakal dihitungnya itu late. Nah, kalau late itu dihitung sebagai absen. Nah, ya, kalau misalkan nggak bisa login, di screenshot dulu aja. Ya, di screenshot beserta jamnya juga. Ya, jamnya itu di kanan bawah tuh ada. Oke, itu sebagai bukti kalian. Nah, terus paling kan di rename juga ya. Kalian rename nama kalian di Zoom kalau misalkan belum di rename. Nah, oke, mungkin ini saya akan mulai dulu ya. Mungkin kalau misalkan kalian mau pakai untuk coding Java, saya akan ajarnya itu pakai Eclipse. Jadi software yang saya gunakan untuk coding Java ini ada dua untuk editornya, pakai Eclipse. Nah, Eclipse itu saya pakai versi lama, yaitu versi yang Photon ya. Atau kalian mungkin boleh pakai Nano. Ya. Nah, terus ada satu lagi, kalian juga butuh namanya Java SDK ya atau JDK. Nah, versinya itu ambil yang 1,8 ya. Jadi ini yang bakal jadi referensi saya untuk pandu kalian untuk ini ya, untuk coding Java nanti ya. Jadi kalau misalkan kalian mau download pakai editor lain itu boleh gak apa-apa. Intinya pakai JDK-nya itu yang versi yang sama yang 1,8 ya. Jadi kalau kalian mau pakai editor lain kayak misalkan IntelliJ IDEA atau VS Code itu gak apa-apa ya, karena sama aja editor. Cuma untuk yang ini saya akan pakai Eclipse dan Photon kayak gitu. Oke. Coba saya cek dulu bentar. Ah iya, ini saya nggak bisa akses. Jadi mungkin ya udah saya akan mulai dulu gak apa-apa ya. Nah, jadi saya buka dulu Eclipse-nya. Nah, oke. Nanti ketika kalian install Eclipse, itu kan ada XCY tuh. Nah, itu pas kalian buka, dia akan minta workspace. Ya. Nah, workspace ini adalah tempat kalian akan menyimpan project kalian. Kayak gitu. Nah, saya akan set ini di drive di saya. Jadi saya bisa browse di sini. Saya browse, saya pilih drive mana yang mau saya simpan. Nah, di sini saya pilihnya D, terus pilihnya Eclipse. Ya. Nah, kalau udah kalian boleh centang kalau mau jadi default. Ya. Cuma saya langsung aja launch.
Nah, nanti kalau misalkan udah loading ya, kayak gini tampilan awalnya. Nah, ini kalian bisa klik itu tombol workbench ya, bisa diklik. Ini saya close dulu. Nah, nanti pas kalian sudah klik workbench-nya itu, tampilan yang kalian lihat tuh ya kayak gini ya. Nah, nanti kalau kalian mau bikin project baru gampang, boleh pakai menu bar di sini, pilih file, terus pilih new, terus pilih yang Java project. Atau langsung aja di kiri, di package explorer ini, klik kanan, new, Java project, sama aja ya. Nah, saya pilihnya ya, klik kanan, new, Java project. Nah, terus ya udah, kalian ntar disuruh masukin nama projectnya apa gitu. Nah, saya akan kasih namanya itu simple ya, Java Fundamental. Oke. Nah, terus ini jangan langsung di finish ya, tapi kalian perhatiin dulu di bagian CLA-nya ya. Nah, pastiin pas kalian lihat dia punya execution environment, pilih yang versi yang kalian install ya. Pilih Java yang kalian install. Jadi kalau saya pilihnya yang 1,8 karena memang ini yang saya install di komputer saya gitu ya. Jadi pastikan kalian install yang punya kalian di sini. Pilihnya yang sama kayak punya kalian ya. Nah, kalau udah ini boleh di finish kayak gitu. Nah, ntar ketika udah di finish, dia buatin tuh folder ini, folder Java Fundamental di dalam folder Eclipse tadi. Ya, ini recordingnya akan di-share nanti di kelas kecil ya, di grup lain. Nah, kalau misalkan mau dilihat tuh di sini tuh ada bagian Eclipse. Nah, ini ada foldernya ya, sama. Oke. Nah, terus ini kalau kalian misalkan mau tambahin source code, ya, source code-nya itu di sini, ya, di folder di SLC. Oh ya, ini kalau misalkan mau minta grup linknya itu boleh minta CL ya. Nanti CL yang bakal share linknya ke kalian. Nah, ini kalau misalnya kalian mau tambahin source code ya, ini boleh klik kanan di sini, terus pilih new. Nah, untuk Java, kalau kalian mau tahu fungsi mainnya itu di dalam kelas ya. Jadi pilih new class di sini. Ya. Ntar ada dialognya. Nah, ini kalian bisa isi nih. Nama kelasnya apa. Nah, untuk package ini saranku dihapus aja gak apa-apa. Karena kalian nggak butuh sampai coding sampai ada package itu. Jadi singkatnya itu package itu kayak folder. Jadi kalian coding di dalam folder yang spesifik. Ya, jadi saya kosongin aja, saya nggak isi. Nah, untuk name-nya sendiri ya bebas, masukinnya bebas ya. Saya kasih nama kelasnya itu Mei ya. Terus ini boleh saya centang di bawah. Ada centang yang public static void main. Ini boleh kalian centang, terus boleh di finish. Ya. Nah, ntar bakal di generate tuh function main-nya itu di kelasnya. Ya, jadi kita ada file method Java. Nanti ya udah ini bisa bisa kalian isi coding gitu ya. Jadi ini codingannya. Ya, ini start point-nya, ini entry point-nya gitu. Ya, ini entry point-nya. Jadi start dari sini. Nah, jadi kalian taruh isi codingan kalian, taruh perhitungan kalian di sini, taruh logic kalian di sini gitu. Ya. Nah, paling kalau misalkan kalian mau
print, ya. Oh ya, by the way, kalian kan anak TI ya, maksudnya semester 1 dapetnya C ya atau Java. Saya lupa sih. Kalian punya kurikulum soalnya beda dari saya punya. Kalian pakai C atau Java? Pas dulu. Oh, C ya. Ya udah. Berarti kalau kalian mau print ya, mau print F ya, itu bisa di sini ya. Tinggal pakainya fungsi ini. Sistem ya, diikutin ya. S besar, sistem dot out dot dot print F dot print F ya. Ini bisa. Kalian boleh pakai fungsi printf sama kayak C pas dulu kalian coding. Oh ya, kalian OP dapat Java ya. Oh, ya udah berarti nice. Berarti hasil kalian Java udah lumayan bisa. Oke. Nah, kayak printf ya sama kayak C, berarti kayak misalkan kalian dapatnya ini hello, terus pakai persen %s ya. My name is gitu. Terus kasih argumennya itu berupa string, misalkan namanya itu Budi gitu ya. Nah, terus kalau kalian mau jalanin, kalau di Visual C++ kan pakai F5. Nah, kalau di sini pakai F11 ya. Pakai F11 buat dijalanin. Tapi kalau misalkan kalau kalian mau play manual itu ada di sini. Di run main.java kayak gitu. Ya, tinggal diklik aja. Nanti pilih ya tinggal di oke aja. Nanti dia tampil di bawah ini ada konsolnya dia. Ya, hello my name is Budi gitu. Nah, Budi sebagai parameter untuk proses ini. Jadi sama persis kayak printf-nya di bahasa C gitu ya. Oh ya, by the way itu di chat itu si CL udah kasih ini ya, kasih link buat masuk programnya. Jadi kalian buka HP, coba akses linknya itu, ntar kalian bakal tinggal join doang gitu, tinggal join grup lainnya ya. Bagi yang belum join grup lain. Nah, terus ada lagi, jadi nggak cuma printf doang, jadi ada lagi system.out.print line ya, print ln. Jadi ini print line agak mirip sama yang printf, cuma ya ini straightforward ya, tinggal ketik misalkan nih hello world gitu ya, tinggal masukin aja nih stringnya gitu. Jadi kalau kalian misalkan mau jalin pun sama aja. Jadi bedanya kalau printf ya sama kayak C, kalian masukin formatnya apa, dan di kanan tuh ada parameternya ya. Terus kalau kalian mau komen sama kayak C, kalian bisa pakai slash kayak gini, itu udah komen ya. Atau kalau mau cepet ya control slash kayak gitu ya. Jadi sama aja. Iya, nian boleh gak apa-apa. Untuk nian boleh. Ini kenapa saya pakai Photon? Soalnya pas saya tes yang versi baru ya, yang 2020 itu nggak support yang 1,8. Nah, saya pakai JDK-nya itu 1,8. Nah, saya kebetulan pakai versi yang agak lama gitu, yang Photon. Itu bisa jalan. Nah, setahu saya itu Neon juga support 1,8 kayak gitu. Jadi boleh, kalian boleh pakai ya. Coba kalau kalian mau pakai editor lain pun nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Asalkan kalian tahu cara settingannya aja gitu. Settingan editor buat compile Java-nya itu. Ya, oke. Nah ini coba saya jalin lagi. Ya, jadi sama aja ya. Jadi untuk printnya itu ya mirip-mirip lah. Membeda kalau kalian mau pakai RC ya prefer pakai printf ya silakan, nggak masalah. Oke. Oh ya, by the way ini ada cara cepetnya ya. Cara cepet kayak shortcut, kalian mau langsung munculin ini apa tuh, nggak usah ribet ketikin sistem atau print learn, nggak usah capek kelamaan. Nah tinggal tinggal ketik s out ya, s out system out, terus control space ya. Ini saya ulang ya, ketik aja nih s out terus control space ya, control spasi. Nah dia otomatis langsung ikutin snippetnya gitu, jadi langsung di auto complete sama dia ya.
Jadi ini ya, jadi disarankan kalau kalian coding itu sebisa mungkin pakailah autocomplete kayak gitu. Karena sangat benefit lah ya, kalau kalian pakai autocomplete. Nah, itu untuk outputnya. Saya komen dulu. Nah, akan saya lanjut mungkin dari tipe data dulu ya. Saya akan kasih tahu dulu. Nah, tipe data ya kayak di Java mirip-mirip ya. Jadi ada, saya kasih komen deh, lebih gampang. Ya, ini harusnya ini ada buat cara handlingnya. Jadi ada handling untuk uh, integer number ya. Jadi bilangan bulat ya. Ini dia tipe datanya ada int, ada short, ada long. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya itu di kapasitasnya. Ya, kalau yang biasa pakainya int nggak apa-apa, nggak masalah. Short lebih pendek, lebih kecil, dia punya kapasitasnya ketimbang integer. Nah, untuk long lebih besar, dia punya penampungnya. Jadi uh, jadi untuk ini kalau kalian mau spesifik itu bisa bisa pakai yang antar tiga ini ya. Cuma saranku sih pakainya ini aja, INT aja nggak apa-apa ya, karena sama aja. Nah, terus yang kedua ini ada buat handle floating point ya. Floating point atau enggak ini yang fraction ya, kayak pecahan gitu ya, atau pecahan atau angka berkoma gitu ya. Nah, untuk yang floating point ini bisa pakai float atau double ya. Nah, sama kayak yang di atas, berarti uh, untuk double itu ukurannya lebih besar ketimbang float ya. Jadi harusnya bisa menampung angka lebih banyak kalau double kayak gitu. Ya. Terus ada lagi ini untuk penampung ASCII karakter. Ya, ini sama kayak C ya, atau mungkin kalian pernah dengar di char gitu ya. Ini char untuk ASCII karakter. Terus ada lagi ini untuk teks ya. Nah, untuk teks itu kalau di C kan pakai char pointer ya. Char pointer atau enggak pakai char array kayak gini. Nah, kalau di Java itu pakai string ya. Di data string. Nah, terus satu dua. Nah, terus mungkin ada lagi ini untuk yang data string. Ya, data string atau buffer atau enggak data extension ya. Nah, ini bisa pakai byte ya. Cuma kita palingan nih bakal dipakai ya, bakal pakai di pertemuan akhir gitu ya. Jadi sudah mau akhir ini bakal kepakai sih di byte ini buat menyimpan buffer untuk file biasanya kayak gitu ya. Nah, paling ini sih yang bisa saya review untuk data yang primitif ya. Jadi untuk deklarasi ya berarti mirip, berarti kayak C juga. Jadi kalian masukin juga untuk sintaks ya, untuk sintaksnya. Declare variable sintaks. Nah, ini sama kayak biasa, berarti ini tipenya apa tuh? Data type-nya. Terus spasi ya. Terus ini variable name-nya ya. Terus ini boleh sama dengan ini boleh value. Terus di koma. Nah, ini untuk mendeclare sekaligus mengassign value ke dalam variabelnya gitu ya. Jadi tergantung tipe datanya gitu. Jadi misalkan saya kasih contoh ya, kayak misalkan kayak string, saya punya data string yang menampung teks ya, misalkan address gitu ya. Terus misalkan ini jalan anggrek gitu. Nomor 20 misalkan. Nah, ini berarti ya saya punya tipe data string dengan variabel address yang bervalue ini. Kayak gitu. Ya. Jadi sama-sama harusnya mirip sama kayak C. Nah, terus mungkin kita coba ya.
Kita coba ya. Saya punya misalkan saya coba di bawah. Misalkan saya punya dua integer ya. Integer A atau X namanya. X. Misalkan taruh aja 5. Atau sama satu lagi integer Y. Taruh aja misalkan 4 gitu. Ya. Nah, terus kita mau lakuin operasi aritmatika ya. Aritmatika di Java gitu. Saya gimana? Nah, sama kayak sih. Jadi untuk aritmatika sendiri itu ada 5 ya atau 6, saya lupa. Coba cek deh ya. Nah, jadi untuk operasi aritmatikanya itu ya. Jadi kayak ya ada penjumlahan ya. Addition itu pakai operator operator plus ini ya. Jadi ini operator gitu. Saya bilang operator gitu ya. Sudah pengurangan, ini ada subtract ya. Terus tadi pakai minus, sudah division ya. Ini buat ya buat membagi ya, pembagian. Terus ada multiplication ya, ada perkaliannya. Nanti pakai bintang. Terus ada satu lagi, harusnya ini ada modulo. Ya, nah ini untuk persen. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat ya, modulo itu untuk mengambil sisa hasil bagi. Ya, jadi tadi saya kasih ilustrasi lah. Ya, nah, contohnya ya kita coba bikin kalkulator simpel gitu ya. Nah, saya misalkan saya scan, sorry, saya print as out ya, as out. Ini misalkan untuk plusnya, untuk plus, saya seperti dulu deh, as out x sama dengan plus x lagi y sama dengan plus y. Oh ya, by the way, kalau kalian misalkan mau tampilin variabel ke dalam print magnet ini tinggal di plus saja sama teksnya ya. Jadi kalau kalian misalkan mau tampilin variabel ya tinggal ditambahin aja di bagian printnya itu. Jangan lupa pakai plus. Jadi plus dia kayak di append ke dalam si teksnya gitu ya. Nah, untuk plusnya itu berarti ditambah aja ya. Jadi tinggal pakai operatornya. Berarti pakai dalam kurung x tambah y. Nah, ini biar gampang saya copy aja. Ya. Jadi saya tinggal ganti operasinya gitu. Untuk yang minus, ini untuk yang bagi, ini untuk yang kali, ini untuk yang modulo. Ini saya tinggal ganti aja operatornya. Minus, bagi, kali, sama ini modulo. Nah, terus coba dijalanin kalau yang udah. Ini kan udah nih. Ya, saya coba jalanin ya. Nah, ini kalau dilihat, jadi ini benar ya, 5 tambah 9, 5 tambah 4, 9, 5 tambah 1, 1. Untuk bagi, kan bukan 1 ya, tapi kan harusnya ini kan 1,25 ya. Ini kan untuk pembagian kan hasilnya ini hasilnya dong, benar nggak? Tapi kenapa 1? Kenapa 1? Ya. Jadi, kalau dia integer ya, kalau misalkan integer itu
ada operasi pembagiannya, dia akan ngebuang semua. Nih, saya kasih gambar. Sekarang ini ada, ya ini saya bilang deh, ini 5, 4, 1, 2, 5 di sini. Ya. Nah, jadi kalau tipe datanya dia berupa int, ya, dia pas ditransfer, nah semua angka yang di belakang koma itu akan dihapus, ya, akan dihapus. Jadi dia cuma sampai yang sebelum komanya aja, itu 1, gitu. Ya. Jadi akan di-ignore dia punya apa sih? Dia punya angka di belakang koma. Jadi walaupun kalian punya result ya, kalian punya result 1,99 gitu ya. Nah, kalau dibuatin kan harusnya 2 ya. Benar nggak? Kalau pembuatan. Nah, ini kalau di integer, dia akan ambil satunya aja. Berarti hasilnya bukan 2, tapi 1. Ini untuk integer. Kayak gitu. Ya, jadi paling diingat aja. Jadi, kenapa 1 gitu loh. Kenapa bisa 1 hasilnya gitu. Ya. Karena uh, dia akan ngebuang ininya. Ngebuang dia punya angka berkoma kayak gitu. Terus gimana untuk yang modulo? Nah, untuk modulo kan saya bilang kan untuk mengambil sisa bagi hasil kan, sisa hasil bagi gitu kan. Nah, berarti kayak tadi ini saya coba gambar. 1, 4, 1 gitu kan. Nah, ini kan ada sisa ya, benar nggak? Nah, inilah hasil untuk modulonya. Nah, jadi modulo 1 kayak gitu. Jadi kita ambil sisa baginya aja. Itu cara untuk operasi modnya. Biasa sih dipakainya itu kalau kalian mau determine apakah angka yang lagi dicek itu genap atau ganjil gitu. Nah, itu pakai modulo bisa kayak gitu. Nah, jadi tinggal cek modulus 2. Kalau misalkan dia habis, berarti kalau jika habis dibagi 2 berarti dia genap. Kalau misalkan nggak habis, maka ada sisanya, berarti dia ganjil kayak gitu. Ya. Jadi itu cara cara praktikalnya kalau memakai modulo itu. Salah satu praktikalnya. Itu sifatnya sih kalau integer ya. Jadi kalau kalian misalkan kalau kalian mau precise ya angkanya itu mau tadi kan 25. Jadi pakailah tipe data yang float atau double. Jadi diganti ya. Ini saya ganti double nih. Terus saya jalanin. Nah, dia langsung berubah ya. Dia langsung precise gitu ya, langsung benar. Ya karena saya pakai data double itu bukan integer. Kayak gitu. Paling itu ya kenapa tadi saya ulangi lagi kalau misalkan integer kok 1 doang makanya gitu. Kok nggak precise angkanya. Ya tadi sifatnya. Sifat integer adalah dia cuma ambil angka yang di belakang koma, sebelum koma ya. Sorry, sebelum koma bukan belakang koma. Angka yang belakang koma ini akan di-ignore, akan dihapus. Kayak gitu. Nah, ini saya lanjut lagi ya, mungkin kan ini matematika baru review. Nah, terus saya akan coba masuk ke sini ya, ke wrapper class. Nah, jadi selain tipe data yang integer ya, integer, short, long, float, double ini yang kalian tahu kayak DC ya. Dia juga ada namanya wrapper class ya. Jadi saya coba definisiin ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat definisinya, wrapper class itu adalah apa? Itu adalah sebuah kelas ya. Sebuah kelas
yang membungkus tipe data primitif dengan mendapatkan fitur ya tambahan untuk mengolah data tersebut ya. Ini definisinya ya. Jadi kalau kita lihat wrapper class ya, kan sebuah kelas yang membungkus tipe data primitif ya. Nah, berarti contohnya itu kayak gini. Kalau tadi kan ada integer tuh. Nah, jadi untuk wrapper class-nya itu, wrapper class dari INT itu adalah integer ya, integer. Jadi ini kelasnya, ini kelas wrapper-nya dari si INT kayak gitu. Ya, nah bedanya apa? Nanti saya akan tahu. Terus kalau misalkan kayak char, itu wrapper class-nya itu adalah karakter. Nah, terus ini ada double, misalkan ini double dan lain-lain gitu ya. Jadi ini ada apa sih bilangnya? Ada perbedaan nanti ya. Kita coba lihat bedanya. Kayak ada float, ini juga ada float nanti. Terus ada pipe lagi, juga jadi pipe. Jadi ini dilihat aja nih, depannya itu ada huruf kapital kan ya, huruf besar kan ya. Nah, jadi kalau di Java, kalau kalian lihat tipe data yang depannya itu huruf besar, itu pasti adalah sebuah kelas kayak gitu. Jadi kenapa begitu? Kenapa kita bisa kok bisa sih kok depannya besar langsung kelas gitu? Oh, bukan. Ini karena naming convention-nya gitu ya. Naming convention dari Java. Pokoknya kalau ini sebuah praktis ya, sebuah praktis yang diadopsi ya sama developer Java, kalau kita mau bikin sebuah kelas, depannya itu harus huruf besar kayak gitu. Ya. Jadi dibiasain kalau bisa. Ya. Nah, makanya kalau kalian lihat tuh saya bikin kelasnya itu main.java tapi M-nya besar kayak gitu. Ya. Jadi itu sudah kebiasaan ya. Ini dan mana juga ada. Jadi kalau kayak pipe, long, short kayak gitu. Itu bisa ada level kelasnya. Nah, aku contohin deh. Kenapa sih dibilangnya itu ada fitur tambahan? Ya, coba ya, kita coba bikin. Ini contoh aja level kelasnya. Saya bikin satu level kelas. Misalkan double, atau integer deh. Integer. Nah, terus kalau udah ketik kayak gini, coba control space. Ya, coba control space. Nah, itu dilihat dia bakal ada atau kompletnya tuh. Ya, ada yang atau kompletnya yang integer. Oh ya, ini by the way yang ya udah ntar ini pokoknya udah screenshot kan dan nama Mandim ya udah berarti ntar itu bisa jadi bukti bukti absen. Oke. Nah, oke sampai mana tadi? Oh ya, saya kontrol spasi ya. Ini ada integer di sini. Nah, ini bisa dilihat ya. Pilihnya itu ada dua pilihan, ada yang java.lang, ada yang java x print attribute. Nah, pilihnya yang java.lang ya. Terus di enter. Ya. Nah, di enter terus spasi. Nah, namanya aja misalkan integer, misalkan namanya itu time ya, saya kasih aja time. Time. Nah, ini bisa langsung nih, sama dengan misalkan 15 gitu. Atau cara lain, time sama dengan new integer, ya, new integer, terus dia minta value-nya apa, ini 15. Ya, jadi dua ini sama caranya. Ya, jadi nggak ada bedanya ini. Ini saya declare-nya langsung kayak ini boleh nggak apa-apa, karena ini wrapper class. Nah, seharusnya ini nggak boleh kalau dalam rule Java. Ya, jadi kalau kalian dulu coding OOP, itu kan kalau ada suatu kelas ya,
kalau ada suatu kelas ya, kayak misalnya kita declare ya, kita declare apa sih? Declare objek gitu ya, objek. Ini dia ada kelas kan, ini ada kelas type-nya. Ini ada objek kan, reference-nya. Atau variabelnya kalau kalian mau sebut itu boleh nggak apa-apa. Ya, sama dengan new kan, new class type kan, class type. Terus ini pakai protocol-nya gitu kan ya. Kayak gitu. Harusnya kayak gini harusnya ya, declare object. Tapi karena dia wrapper class, ini fitur dari Java, dia boleh langsung kita simpan value-nya value kayak value primitifnya gitu loh ya. Jadi tinggal di assign aja nilai langsung. Kayak tadi kan kayak kita lihat definisinya adalah sebuah kelas yang membungkus gitu ya. Tipe data primitif. Gitu. Nah, ini kan untuk deklarasi ya. Terus fiturnya di mana gitu loh. Ya. Nah, ini boleh kalian lihat di sini. Kalau kalian coba ya. Temp dot. Nah, sekarang tadi kan yang cuma ada apa sih? Cuma variabel kayak x sama y. Coba ya, kita coba tes. X dot itu nggak ada fiturnya. X dot ya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Cuma bisa ditampilin kalau nggak diolah langsung gitu kan ya. Tapi kalau kalian lihat di sini temp dot. Nah, ini berarti kan sebuah kelas tuh ya, sebuah kelas. Sebuah kelas kan kalau kita lihat kan pasti ada atribut, ada method atau enggak function dong, benar nggak? Nah, sekarang yang tadinya integernya yang sebelumnya cuma ada ya value doang, sekarang tuh dia udah ada integernya gitu. Sudah ada methodnya gitu ya, atau function gitu ya, yang membantu gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih ada nih kayak misalkan kita mau konversi dari integer ke float, nah itu bisa dilihatnya ada float value, ada long value gitu, ada short value, ada toString juga kalau kalian misalkan mau apa sih mau format gitu ya, bikin format dalam bentuk string itu bisa. Jadi berarti jadi lebih variatif gitu. Jadi bisa 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 dipakai ya, bisa lebih enak buat dipakai diolahnya. Ya, jadi ada juga untuk parse in gitu di sini. Nanti saya coba kasih tahu cara gimana. Jadi ini memudahkan banget untuk mengolah dia punya value gitu lebih gampang kayak gitu. Maka saya bilang ini untuk apa sih? Untuk memudahkan pengolahan data gitu ya di sini. Nah, misalkan gini deh, saya mau coba ini coba aja, saya coba print ya. Misalkan saya mau uh, convert ya angka ini jadi bilangan biner gitu ya. Nah, ini bisa langsung. Misalkan coba ya, ini saya coba integer dot to binary string. Ya, ini contoh aja. Nah, ini tinggal masukin aja dia punya angkanya gitu ya. Misalkan 10. Ya, kita lihat isinya. Terus kita coba print. Nah, ini kalau kalian dilihat, ini kalau dilihat ya, ini ada satu ya, satu empat kali ya. Ini angka biner ya, angka biner dari 15 ya. Kalau misalkan mau tes, mau cek itu boleh misalkan ya. Jadi 2 pangkat 0 gitu kan, 2 pangkat 0 1. Ini berarti 1 tambah 2 tambah 4 ya kan, tambah 8 berapa tuh hasilnya tuh? Ya, 7 8 15. Ini 15 ya. Jadi benar ya, ini bisa pakai langsung tanpa kita tahu cara konversinya gitu ya. Jadi sebenarnya membantu banget gitu loh. Kalau misalnya kalian misalkan mau coding yang lebih pasti yang lebih low level gitu ya. Low level artinya ya mungkin lebih ke bagian mesin gitu. Ya, itu kebantu banget kalau kalian pakai level class. Cuma kalau misalkan kalian nggak merasa nggak butuh nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalian bakal lebih sering coding untuk yang buat mata kuliah ini ya, buat nanti kuis itu di bagian validasinya aja kayak gitu. Ya.
Jadi kalau kalian punya input data gitu kayak nama, ntar ada validasinya. Nah, itu eh, bisa pakai fungsi-fungsi yang udah ada gitu ya di Java. Nah, mungkin sampai sekarang, sebelum saya lanjut, ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut. Mulai dari tipe data, terus sampai output, sama aritmatika, sama wrapper class gitu. Oke, oke, berarti ini boleh saya lanjut ya. Nah, saya lanjut berarti sampai ke bagian mungkin input dulu kali ya, biar kelihatan ya. Nah, untuk input di Java, kalau di C kan kalian pakai apa sih? Pakai scanf ya. Saya agak lupa sih di C. Ya, berarti ada variabel gitu. Sekarang saya punya variabel test gitu ya. Ini contoh di C aja nggak apa-apa. Test terus sekarang pakai scanf kan ya. Scanf, send terus ke alamatnya kan ya, alamat dari tes gitu. Begini kan caranya. Ini buat scan. Nah, di Java agak beda. Di Java itu pakai kelas ya, pakai kelas scanner gitu ya. Scanner. Jadi ini satu kelas scanner ini untuk memprompt program ya, untuk memprompt program. Nah, jadi fungsi scanner itu untuk memprompt program ya, biar usernya itu langsung kasih input ke dalam programnya gitu ya. Jadi sama berarti caranya itu ntar ya kita bikin variabel scanner gitu ntar ya. Nah, saya coba bikin dulu. Nah, saya gimana? Ini scanner, ya ada tipe datanya gimana? Berarti kalau SC, coba deh. Ketiknya nggak usah full. SCAN, ya scan. Terus coba control space. Nah, nanti dia muncul opsinya tuh. Muncul dia punya autocomplete. Ya, saya control space. Nah, itu ada pilihan tuh scanner kan ya. Java.util. Nah, ini kalian boleh enter. Nah, dia otomatis dia autocomplete gitu ya. Jadi cepet banget kalau kalian pakai fitur autocomplete-nya. Jadi nggak manual ya. Nah, ini jadi kalian tuh menghindari error kayak gitu. Nah, saya bikin variable scanner. Let's say dia punya variabelnya itu namanya scan ya. Nah, sama dengan kita assign. Nah, ini mungkin agak dihafal ya. New scanner ya, saya enter lagi ya. Scanner di dalam dia punya dalam kurung ya, dalam kurung ini saya kasih system.in ya. Jadi dia akan masuk ke dalam buffer inputnya ya. Jadi scanner ini akan menerima buffer dari si input ya. Tapi input itu dari user. Oke. Nah, terus kalau saya mau scan ya berarti begini caranya. Misalkan saya punya string ya. Saya punya string. Misalkan itu stringnya itu full name ya, atau name aja deh. Name ya. Terus saya coba minta ya input itu. Saya input, masukkan nama Anda gitu ya. Terus saya kasih tahu di sini untuk nama berarti name sama dengan ya. Nah, ini dia agak beda ya. Ini langsung pakai ke variabelnya di kiri ya. Name sama dengan scan. Ya, scan dari variabel atas ya, scan dot ya. Dot
Nah, ini ada fungsi namanya next ya, para next ini nih. Ada next line, ada next big integer, ada byte, double dan lain-lain ya. Jadi next itu dia ya tadi saya bilang ini untuk memprompt ya, memprompt user. Jadi kalau misalnya kita mau masukin input ya dari ketikan user berarti pakainya sesuai dengan tipe datanya ya. Kalau dia pakai string itu pakai scan.nextLine ya, scan.nextLine kayak gitu. Scan.nextLine. Berarti ntar pas statement ini jalan ya, nanti pas udah di sini tuh program bakal ke pause ya, bakal ke pause. Terus minta user input dia ketik sesuatu gitu, misalkan tadi Budi Hartanto gitu, Hartanto. Nah sampai ketemu keyword ini, keyword backslash n, yaitu ini enter ya kalau misalkan masih lupa. Ya, jadi sampai ketemu backslash n, dia akan ambil satu line kayak gitu, satu line sampai ini sampai ketemu kata ini, kata enter ini ya. Nah berarti ntar Budi Hartanto ini akan masuk ke dalam variabel si name itu ya. Ini coba ya, kita coba print. Nah nama titik dua, terus ini plus, terus ini nama variabelnya berarti name ya. Nah coba nih saya coba jalanin dulu ya, saya run. Nah, ini dia minta nih, masukkan nama Anda. Misalkan tadi saya bilang Budi Hartanto. Nah, ketika dia print, ketika dia di sini nih, dia ke prompt, ya, ke prompt gitu ya, ke prompt, terus sampai minta enter, baru dia, ini baru ke listen. Ya. Jadi, kayak tadi saya bilang, kalau kalian mau scan variable, ya ini caranya. Jadi ini mungkin agak dihafal ya, biar tahu. Kita scan, gimana. Ya. Nah, ini kan untuk string. Jadi ada lagi nih untuk variabel lain. Ya, misalkan tipe datanya itu kayak integer ya, gimana caranya? Nah, saya coba bikin ya satu int ya. Int misalkan saya kasihnya variabel ini apa ya? Oh ya, balance itu misalkan saldo dia ya, balance. Nah, saya coba masukin deh, minta user, minta si program untuk input. Jadi saya coba masukkan saldo Anda gitu ya, misalkan saldo. Terus sama kayak yang atas, berarti masukin dulu yang variabelnya mana yang mau di scan. Ya, berarti si balance ini sama dengan scan ya. Diingat ya variabelnya sama kayak yang atas yang scan ini, disamain. Scan dot. Nah, ini sama kayak atas next juga, tapi bukan next line. Kenapa? Kalau saya next line, dia akan error. Ya. Karena next line itu hanya bisa untuk string. Kalau kita mau pakai yang integer, pakai yang mana? Next int. Next int. Kayak gitu. Ya. Jadi next in ini sama kayak next line, cuma kita cuma ambil angka ya, kita cuma ambil angka doang di next in kayak gitu. Dia nerima inputnya berupa angka, bukan berupa teks lagi. Tadi kan berupa teks, maka pakai next line itu. Nah, tapi kan kita pengennya kan masukinnya kan berupa integer ya, berarti pakainya next in. Nah sama halnya untuk yang kalau ini double, ini contoh aja. Kalau ini misalkan double contoh, ini double ya. Berarti bukan next in dong, tapi apa? Next double di sini. Kayak gitu. Jadi disamain ya. Kalau kalian punya variabel double ya pakai next double. Kalau kalian pakainya integer ya berarti pakai next int. Kalau kalian pakainya string berarti pakai next line kayak gitu. Jadi disamain. Ya. Ini saya balikin ke int. Nah, terus satu lagi nih. Satu lagi. Ini khusus ya, khusus untuk non string ya. Non string. Tambahkan
scan dot next line. Ini bawah ya, tambahkan next line untuk membersihkan input buffer. Ya. Jadi kalau kita mau input ya, jangan lupa juga input buffernya itu pasti kotor, pasti ada sisa backslash n-nya. Tapi itu khusus buat yang non-string aja. Jadi kalau misalkan dia tipe data sudah string, ya cukup kayak gini aja, nggak usah tambah-tambahan lagi, cukup extend di sini udah cukup. Tapi kalau misalkan dia kayak int, kayak double, kayak float, ya kayak byte, nah jangan lupa tambahin di sini scan dot next line di sini. Nah ini untuk bersihin buffer, sama kayak C juga. Nah kalau C mungkin saya pernah dengar ya, ini ada pakai getchar gitu, ada pakai getchar, ada yang pakai scan F persen C itu tuh pakai ini berarti time-nya itu buat buffer gitu kan, buat buffer gitu. Ada juga mungkin kalau pernah dengar ada pakai F flash apa sih stdin ya. Nah ini cara di C kan kayak gitu. Nah di Java kayak gini caranya. Langsung di next line aja. Jadi ini bersihin buffernya kayak gitu. Karena kalau kalian nggak bersihin itu nanti ketika kalian bakal scan string lagi, ya itu akan ke skip karena masih ada enter yang ketinggalan kayak gitu. Ya makanya dibersihin dulu. Setiap kali kalian ada input data di sini, ya input data berupa kayak integer dan ini saya coba tes lagi ya. Saya tes, jadi terus misalkan saldonya itu 100.000. Nah, ini udah kelar. Oh ya, ini saya belum tampilin. Saldo, terus saldo. Balance. Saya coba play. Ini Budi, 100.000. Nah, dia sama. Berarti ini yang di-expect. Ya, behavior-nya. Jadi sama proses ya. Kayak saya tulis ya. Masukin print sesuatu, terus di-scan. Ini di-scan di sini. Kan ini juga scan. Nanti baru output gitu ya. Kayak gitu. Dia akan masuk ke dalam variable balance-nya gitu. Udah ada isinya. Itu cara buat scan-nya, buat input di dalam Java ya. Nah, mungkin ada yang mau nanya nggak? Mungkin masih bingung gitu cara scan-nya gitu gimana. Oke, nggak ada ya. Oke, berarti ini saya akan lanjut lagi. Ya, ke bagian ya, paling seleksi deh. Seleksi langsung kembalikan logical operator ini sekalian deh. Ya, ada repetition juga. Ini sekalian. Nah, berarti kalau udah masuk ke bagian selection and repetition, itu berarti kalian udah masuk ke bagian materi if dan else gitu ya. If, else, dan looping gitu ya. If, else, as if, else gitu ya. And loop. Ini selection and repetition gitu ya. Nah, sama persis kayak Java. Ini kalau misalnya kalian mau lihat di bagian fiturnya itu ada 3 ya, untuk selection ini ada 3. Ini gimana ya? Bagian selection dulu deh. Ini ada 3. Ada untuk yang ya tadi ini pakai if, clause else if, terus ada else lagi. Ada lagi berarti ini ada else itu. Sama persis.
Terus ada lagi ternary ya, ternary operator kalau kalian pernah tahu, benar-benar kan pakai pakai ini ada pakai lambang question mark ya, pakai pakai lambang ini. Ya, nanti saya kasih tahu contohnya. Sama ada switch case ya, switch case. Untuk selectionnya. Nah, untuk looping harusnya sama sih ya. Ada looping ini sama. Berarti ada ini yang ini itu aja lah bilang. Terus ini ada while, ada do while. Ini berarti while condition is true. Ini do while condition is true. Berarti satu lagi ini ada for condition still true gitu ya. Jadi sama persis kayak si punya ya. Jadi contoh misalkan ini mungkin bakal lebih kepake kalau kalian lagi validasi kalau mau digabungin ya. Coba saya coba tes dulu pakai seleksi dulu ya. Misalkan selectionnya itu saya kasih grade lah misalkan. Saya punya char grade ya. Nanti grade-nya itu ada contoh deh gampang. Ada dari A, B, C, D. Contoh aja. Misalkan untuk grade-nya itu saya kasih A-nya itu bolehnya 85 sampai 100 gitu. Terus untuk B itu boleh 75 sampai 84. Terus misalkan C itu 65 sampai 74 ya. Sama yang D kalau misalkan dia di bawah 65 ya, berarti dari 0 sampai 64 kayak gitu. Kita mau kasih ini kondisinya ya, ini boleh kalian pakai if else kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai if else ya udah berarti tinggal tambahin aja di klausanya. Oh ini ada kondisi ini, kondisi yang harus A itu segini nilainya. Misalkan saya kasih nilai grade-nya itu segini ya. Terus saya kasih misalkan integer, misalkan score gitu ya. Saya mau score. Terus misalkan saya kasih input, masukkan skor Anda gitu ya. Terus ini minta input di sini. Score sama dengan scan ya. Tadi kan saya lewat scan. Scan next in karena saya nyebutnya integer. Terus jangan lupa di buffernya di clear. Scan next line. Ya. Nah terus baru deh kita cek, kita evaluasi dia punya nilainya. Ya, tinggal kasih if di sini. Jadi kasihnya gimana? Sama kayak si if, terus pakai parenthesis ya, kurung-kurung. Ya, terus curly brackets untuk kurung awal. Ya, if dia punya score, ya ini skornya nih. Ya. Jika skornya itu di antara 85. Ya, di antara ini berarti operator lebih dari ya. Berarti ini greater than 85 di sini ya. Di antara 85. Berarti pakai and dan then di sini ya. And score itu di bawah dari berapa? 100 gitu ya. Jika skornya itu di antara ini, maka kita kasih dia punya grade-nya. Nah, grade-nya itu berarti kasihnya apa nih? A gitu ya. Nah, ini agak beda ya kalau kalian lihat deh. Ini untuk string kan dia pakai double quote ya. Pakai kutip 2. Nah, kalau di untuk char dia pakai kutip 1. Jadi beda. Jadi perhatiin ya. Jadi takutnya kalau ada error berarti tahu errornya apa gitu ya. Nah, terus ini tambah lagi kondisi nih. Berarti else if ya. Jika skornya itu misalkan lebih dari 75. Lebih dari 75 dan skornya itu kurang dari 9 berapa?
84. Berarti kita kasih nih grade-nya nih. Grade-nya berarti B gitu. Ya. Terus untuk yang ini tambah lagi nih else if score itu di antara 65 dan skor kurang dari 74 ya. Berarti kasih grade itu C. Nah, terus yang D perlu kasih alpha juga. Oh, bebas, nggak masalah. Kalau kalian misalkan ada kondisi lagi, tambahin juga boleh. Misalkan ada E, gitu, ada F, ya. Cuma karena di sini kita bikinnya cuma PD doang, ya berarti kita nggak usah tambahin tuh else. Tambahin aja else di sini. Else, maka kasih grade-nya adalah D. Nah, ini untuk basic untuk selection-nya gitu ya. Ini untuk selection-nya. Jadi tergantung kondisinya gitu. Jadi kondisi yang pertama jika kalau sudah false, maka dia akan kedua dicek. Oh, apakah skor 75 kurang dari 84? Oh, masih false. Terus sudah kali cek, misalkan skornya itu lebih dari 5 atau eh, dan di antara 74 kayak gitu. Berarti ini kalau misalnya masih false ya berarti sudah dipastikan nilainya itu adalah di bawah 64 kayak gitu ya. Maka dia langsung D contohnya. Kalau misalkan ini false 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 gitu. Berarti ini akan jadi true di sini. Ya. Itu untuk booleannya ya. Nah, kita coba cek yang tampilannya. South berarti ini your grade is berarti tambah ini grade-nya. Kita coba tampil. Ya, coba tes dulu. Saya coba tes ya. Kan Budi. Terus skornya misalkan itu 74, kita mau tes ya. Nah, 74 itu masih C di sini. Karena tadi kan lihat nih 74 di antara 85 atau terus ya, oh enggak, false berarti ke sini. Apakah 74 di antara 75 dan 84? Oh, false berarti masuk ke sini. Apakah 74 di antara 65 dan 74? Ya udah, berarti masih true kan? Nah, kalau true dia langsung ke sini, dicek. Ya. Jadi kalau kalian mau tes lagi, coba Budi. Terus skornya misalkan saya kasih misalkan 75, kita mau tes. Nah, kalau 75 ya udah berarti akan cek ulang lagi dari awal. Oh, berarti ini udah 75, berarti bisa langsung kayak gitu. Ya. Jadi ini berarti logiknya udah benar harus. Tapi kalau misalnya kalian ada error itu ya, misalnya kalau kan ada error result itu, berarti oh skor saya harusnya tuh uh, C gitu, tapi kenapa bisa dapat D gitu. Nah, itu mungkin salah di kondisinya gitu, salah di kondisi. Pak, perhatiin aja kondisinya itu ataukah kalian pakai kalau kalian pakai dandan atau enggak kan pakai yang atau ya, yang pakai pipe ya, yang pakai or ya, ini or kalau misalnya ini ya, yang lambang ini or ya. Apakah pakai or atau dan gitu ya, atau and gitu ya. Berarti ini and di sini. Jadi perhatiin kondisinya aja ya. Intinya kalau kalian lihat di truth table-nya ya, jadi kalau misalkan kondisi kalau misalkan kalian pakai dan, satu kondisi aja nih di sini. Jadi misalkan ini true nih, dan ini false. Maka hasilnya itu adalah false, karena dia pakai rule-nya itu yang and. Kayak gitu. Maka kondisi 1 dan kondisi 2 itu harus sama-sama true. Kalau misalkan dia mau true, lainnya. Kayak gitu. Jadi coba di-review lagi aja karena ini penting sih untuk tahu bedanya or sama and ya. Jadi ini kalau kalian misalkan mau lihatnya ada truth table di sini. Nah, kalau kita lihat nih AND gate ya, kita lihat nih logic gate-nya untuk AND. Kalau misalkan dia false false dia false, false true dia false, true false dia false, true true maka dia true kayak gitu. Ini untuk AND, berarti dua kondisi harus memenuhi kayak gitu. Nah, kalau untuk yang OR ini lengkapnya.
Ya, untuk OR satu aja nih, satu input ya, kalau dia true ya, either A atau B, dia true, maka hasilnya akan true juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia true-nya cuma A tapi B-nya false, nah dia akan jadi true karena sifatnya OR, either A or B. Jadi yang untuk dia punya logiknya gitu ya. Kalau misalkan dia dua-duanya salah, dua-duanya false ya, maka dia akan jadi false kayak gitu. Jadi itu perlu diingat lagi. Jadi kalau misalkan ini operator untuk yang logik itu ada banyak ya. Jadi ini untuk logical operator ya. Jadi ada and itu pakai dandan ya. Ada or itu pakai yang atau yang pipe ya, yang ngomong ini. Terus ada lagi equals ya. Berarti pakai yang ini sembunyian. Ada juga yang not. Itu pakai apa? Itu pakai ada seru ya, exclamation mark. Ya, jadi not ini dibalik dia punya statementnya gitu ya. Not. Terus ada lagi kalau misalkan untuk uh, ada lagi nih untuk operator lain. Jadi misalkan nih untuk yang greater than ini pakai lambang ini ya. Ini kalau mau gampang ini saya kasih lambang biar gak bingung. Jadi kalau bisa perhatian soalnya juga gitu ya. Nanti kita kadang-kadang tuh di soal tuh ada bilang either and atau misalkan pakai or itu berarti itu bisa pakai logic ininya, logic soalnya gitu ya. Juga ada less than ya. Pakai lambang panah yang kiri. Terus ada lagi ini bisa digabung sih. Ya. Jadi kalau kalian mau gabung misalkan ini contoh kalau mau digabung if check if A is greater than or at least gitu ya. Berarti kalau kita lihat dari bahasanya atau ini mungkin equals kali lebih gampang ya. Oke, kalau kita lihat dari bahasanya, cek apakah A itu lebih besar atau sama dengan B. Berarti kita bisa di codinginnya kayak gini. If, berarti kalau saya kayak gini. If A itu lebih dari sama dengan. Ya, berarti greater than or equals, berarti digabung. Nah, sama dengan berarti A sedangkan B. Nah, ini berarti logiknya kayak gini. Berarti ini code. Berarti ini code-nya gitu ya. Ini statement if kayak gini. Ya. Jadi ini bisa digabung. Ya. Jadi kalau kalian mau pakai not pun bisa gitu ya. Check if A is not, misalkan not, misalkan jeruk ya, bukan jeruk gitu ya. Terus bisa cek di sini. Ini contoh aja. If A di sini ya, tidak sama dengan jeruk gitu, itu bisa. Ya. Cuma kalau di Java ini agak beda sih. Kalau kalian mau compare string kayak gini ya, kalian mau compare string di Java, itu ada fungsinya. Ya. Caranya kalau Java tuh gini. If A variabelnya equals jeruk, if A equals jeruk, nah notnya di mana? Notnya itu nggak ada kan? Nah, notnya itu di awal, taruh di awal kayak gitu ya. Jadi taruh di awal. Jika A bukan jeruk maka ngapain? Gitu. Jadi dan sebagainya. Jadi itu bisa digabung untuk logical operator. Jadi diperhatikan aja untuk kebutuhannya kayak gimana. Terus ada lagi, misalkan apa ya? Oh enggak deh, harusnya udah cukup. Harusnya ini dah sih operatornya yang mungkin yang bisa digabung-gabung gitu. Ya. Jadi tergantung soal nanti. Ya. Ini untuk logical operator. Nah, terus
paling materi terakhir ya, berarti masuk ke method. Mungkin sebelum masuk ke method, ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut nih ke materi terakhir untuk logikalnya itu. Oke, oke, berarti lanjut ya. Nah, oh ya, tambahan deh sebelum masuk ke method. Ya coba ya kita coba bikin satu validasi ya, yang sesuai format gitu. Ya, misalkan saya pengennya itu namanya itu diawali oleh Mister atau Mrs gitu. Ya, coba bikin. Berarti coba kita bikin uh, name harus diawali kata ini Mister dengan spasi atau Mrs gitu ya, atau Miss. Nah, coba kita bikin validasinya ya. Nah, kita coba bikin uh, string ya. Kita coba bikin, boleh pakai dua sih. Do while. Nah, kasih kondisinya ini ya, kondisinya itu ya. Ya, kasih kondisi ini yang kayak gini ya. Kita akan mengulang input. Ya, kalau kondisinya itu dicek. Jika namanya itu tidak diawali Mister maupun diawali Miss gitu loh. Ya. Jadi kita kasih ini premise-nya gitu ya. Kita kasih premise. Nah, berarti ini kasih aja berarti kita tampilan ya. Tampilin input nama ya. Berarti Mister atau Miss. Nah, kita suruh suruh input tuh. Ini biar rapi saya kasih ln-nya hilang. Nah, berarti contoh saya bikin punya variable string ya, string n misalkan atau n aja nih, string n. Terus saya input nih n sama dengan next line, scan dot next line. Saya coba input dari user, scan dot next line masuk ke variable si n ini. Terus saya cek apakah n diawali dengan Mr. atau Mrs. gitu. Nah ini kan kalau kalian pakai C kan kalian bisa ceknya per indeks dong, benar nggak? Indeks pertama Mr. atau Mrs. gitu. Cuma kalau di Java itu ada fungsi bawaan. Ya, ada fungsi bawaan dari string. Namanya itu apa? Namanya itu start with. Ya, ada start with. Di sini ada prefix ya. Kalau kalian lihat nih, saya ulang ya, saya ketik variabelnya nih n nih. Ya, n. While n start with. Nah, masukin nih. Start with-nya itu kita cek, berarti ini akan cek apakah diawali oleh prefixnya Mr. atau Mrs. Gitu ya. Nah, ini bisa masukin parameternya nih ya. Berarti ml titik spasi. Ya. Nah, satu lagi, masukin lagi nih. And start with. Berarti satu lagi nih buatnya Mrs. spasi titik ya. Titik spasi ya, sorry. Nah, terus kita kasih klausanya nih, pakai logical operator di sini. Ya. Kalau kita lihat kondisinya, jika name tidak diawali Mr. maupun diawali apa tadi? Miss ya. Maka gimana kita kasih kondisinya? Ya. Nah, ini kita kasih kondisi kayak gini. Ini pakai ini. Pakai not ya. Jika not terus kasih n ya. N terus kasih not juga. Nah, kalau kita cek nih n. Oh, apakah nama diawali oleh Mister? Oh, tidak. Terus apakah nama diawali juga oleh Mrs.? Oh, tidak juga. Maka berarti kan keduanya kan salah dong, benar gak? Nah, kalau gitu, kalau kedua salah, berarti kan tidak diawali oleh, sama-sama tidak diawali kan? Nah, berarti dia akan ngulang ke dalam dua ini. Nah, coba kita input ya, kita tes dulu deh ya.
Ini saya biar gampang, saya komen dulu. Saya komen dulu ya. Sekarang masukinnya atas ya. PDP, terus Mister titik spasi, misalkan A. Nah, kalau dilihat dia stop gitu. Ini stop ya. Kalau saya masukinnya A, dia ngulang. Kalau B, dia ngulang. Kalau pakai Mister spasi, A, dia juga ngulang gitu. Sorry, dia nggak ngulang. Malah dia stop langsung terminate. Gitu. Dia nggak minta input lagi. Terus saya coba pakai Mister, bisa nggak? Jadi coba tes saya. Mis, kan BBB. Oke, dia juga ngulang. Berarti kalau kayak gini berarti sudah benar close-nya. Ya, cuma ya tadi diingat kalau kalian pakai logical operator, kalau misalkan ada error ya, oh ini harusnya error nih, harusnya nggak boleh. Contoh ya, ini saya kasih yang salah nih. Saya kasihnya pakai atau. Saya pakainya yang or. Saya coba jalanin. Saya coba masuknya Mr. AAA gitu. Nah, terus ini coba pakai Mr. BBB. Nah, lihat deh. Kenapa dia suruh ngulang? Padahal kita masukin itu udah benar gitu sesuai format kita, ya. Harusnya diawali oleh Mr. atau Mr. Nah, kenapa bisa ngulang? Karena kita salah masukin ininya, masukin operator booleannya gitu, ya. Nah, jadi diperhatiin apakah kalian pakai operator benar atau enggak, ya. Jadi ini harus pakai NN harusnya. Karena kalau kita pakai yang atau ya, kalau kita pakai yang or, misalkan kalau saya masukin Mister nih, saya masukin Mister, apakah diawali oleh Mister? Oh, bukan. Terus apakah bukan diawali oleh Mrs. Oh, dia kan false. Nah, karena dia false di sini, lihat deh, ini dibalik jadi true gitu loh. Nah, karena ini salah satunya true, maka kalau false dan true, kalau di or, itu jadi apa? Jadi true dong, benar nggak? Jadi true kan, kalau kita lihat kan. False dan true jadi true. Nah, karena dia true, while true, maka dia akan ngulang ke awal. Kayak gitu. Jadi diperhatiin lagi dia punya operasinya gitu ya, operasi booleannya. Ya, jadi coba diperhatikan. Ini booleannya itu benar atau enggak gitu. Ya. Terus ini sih untuk kalau kalian mau pakai looping validasi sih. Ya. Ini pakai dual nanti, pakai dual biar gampang. Ya. Terus terakhir ya, berarti materinya sampai yang method ya atau function. Function biar gampang, biar prosesnya gampang ya. Nah, berarti coba saya bikin satu function. Kalau diisi kan kita bikin mirip-mirip ya. Tapi ini cari contoh coding deh. Diisi ya. Saya misalkan punya integer void itu. Sorry, ada void main. Tapi ya saya punya function di sini ya. Saya punya function buat menghitung A sama B ya. Integer add number gitu ya. Add number ada integer A, ada integer B gitu. Terus bikin return kan. Return A plus B. Berarti saya tinggal panggil dong. Saya bikin integer result gitu ya. Result. Kan saya kasih add number-nya itu. Berarti parameternya ini misalkan 5,4. Ya. Nah, hasilnya itu jadi 9. Karena kan saya panggil fungsi add 6. Parameter A itu adalah 5. Dan parameter B-nya itu 4. Maka return-nya A plus B. 5 tambah 4. Hasil dari ini akan di-return ke dalam si result. Nah, sama kayak Java juga sama. Jadi untuk sintaks di Java, untuk bikin function itu begini caranya. Ini sintaks method atau function ya, function declaration in Java ya. Jadi kita bikin dulu ini return type
Terus ini kasih method or function name ya. Terus dipakai parenthesis, masukin nih params ya, parameter ya. Params dengan sintaks. Sintaksnya itu ya berarti kayak tadi ada tipe data sama variabelnya. Kalau misalkan dia ada koma, berarti kasih koma gitu ya, kasih koma untuk tergantung berapa dibutuhnya. Terus pakai curly bracket di sini. Jadi kurung awal. Nah, berarti masukin dia punya code gitu ya. Code, terus kalau ada return kasih tahu return-nya. Nah, pastiin return-nya itu masih sama dengan return type-nya. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya return type integer, maka return type-nya itu return-nya itu juga harus integer juga. Nggak boleh yang lain, karena akan error. Ya. Jadi kalau kalian mau bikin function yang ini buat sintaksnya itu sama persis kayak di sini. Ya, jadi nggak perlu bingung untuk bikin function. Kalau kalian biasanya bikin function di C++ atau di C, itu sama persis kayak di Java. Jadi contoh, saya bikin functionnya itu bebas ya. Jadi enaknya itu kalau Java tuh bebas kalau kalian mau bikin function itu mau di atas mau di bawah gitu ya. Nah, jadi saya coba bikin function buat menghitung grade-nya. Ini kan bisa saya bikin jadi function nih. Oke, kalau dilihat ya. Saya bisa masukin ini sebagai function kan ya. Saya cuma butuh skornya doang kan ya. Jadi saya copy ya, saya copy biar gampang. Saya copy. Terus saya bikin function di sini. Terimanya apa? Terimanya itu kan grade kan, berarti char. Ya. Char calculate grade misalnya. Nah, saya butuh score yang berupa integer. Nah, tapi di sini sama, saya tinggal paste tadi yang saya komen. Nah, di sini, ini kan karena saya langsung return nih. Ini saya bisa langsung nih, grade-nya kan nggak ada variabel, ini saya bisa langsung return. Return A, ini return B. Sini ada return C ya di sini. Ini juga return B. Nah, fungsi ini akan saya pakai di fungsi main. Kayak gitu. Di fungsi main. Saya coba skornya ya. Saya copy. Saya copy skornya di bawah sini. Ini saya variabel baru lagi. Digit score. Nah, terus saya gimana cara untuk ininya? Tampilin grade-nya. Tadi kan ada grade ya di sini. Nah, tadi saya butuh variable grade kan. Nah, tadi saya bikin lagi variable itu di sini, char grade. Nah, pas saya sudah scan dia punya skornya. Nah, saya langsung panggil fungsinya itu di dalam sini. Grade sama dengan kita panggil fungsinya apa nih? Calculate grade. Calculate grade. Nah, dia terima parameter berupa apa? Berupa integer, itu score. Nah, score kan kita sudah scan dari sini. Nah, berarti kita oper isinya ke dalam sini. Tadi ini score. Nah, kalau kita run, ini coba di run deh. Nah, ini dibilang ada error. Ya, ini kalau kita lihat, apa? Dia lihat nih, ada error. Oh, di mana nih? Ada error di line segini nih yang saya highlight ya. Ada error. Kalau kita hover nih ya. Nah, kalau kita hover, kita lihat nih, ya. Dia bilang nih, apa tuh unresolved compilation problem. Cannot make a static reference gitu ya. Jadi kalau kita lihat errornya nih, errornya itu kalau kita baca itu gini, dia minta kita nggak boleh, nih saya kasih ini deh. Ya. Nah, ini lihatnya, ini ada error di line mana nih, line 176 nih. Oh, ini line ini ada masalah, kita lihat ya. Line 176, oh ini ada masalah nih line ini di sini. Kenapa errornya? Dia bilang ini basically dia bilang kita nggak boleh
kita nggak boleh manggil fungsi yang non-static ya. Non-static kalau kita punya function adalah static loh. Ya. Jadi fungsi ini kan static tuh, static yang void main kan. Tapi sedangkan kita bikin fungsi untuk si calculate grade ini non static ya, kita nggak ada keyword static di sini. Nah, tapi dia bilang nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dalam static dia punya reference tuh langsung dibikin ketika kalian compile kayak gitu. Jadi kalau kalian mau tahu teknikalnya, kalian coba cari tahu kenapa yang static nggak boleh manggil yang non static, itu boleh cari tahu ya. Jadi solusinya itu adalah gimana? Solusinya sementara kalian pakai keyword static di sini, tambahin ya, tambahin keyword static ini ya. Kita bikin fungsi calculate grade-nya itu juga static kayak gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat nih, kalau kita run, oh, oke, dia bisa langsung nih, dia nggak error ya, karena dia dia ngomel si kompilernya, dia ngomel, oh ini nggak boleh nih kalau kalau static pakai non static gitu, itu nggak boleh ya. Terus kita tinggal tambahin static ya, berarti dia udah hilang errornya ya. Dia bilang nih input name, oh ya udah saya masukin ini Mister A gitu ya. Dan skornya itu berapa ya? Itu kan 75 gitu. Nah, berarti kita nggak error. Sama hasilnya, sama kayak yang tadi sebelumnya yang kita belum pakai function. Ya, jadi uh, ini berarti approach kita kalau pakai function di sini. Ketimbang kita pakai fungsi, kita bikinnya di dalam apa sih? Di dalam fungsi main ini kan ngotor-ngotorin ya sebenarnya. Kita ngotorin codingan mainnya gitu. Jadi sebisa mungkin kalian punya codingan, kalau bisa di reusable itu di extract ya. Kalian extract kan refactor ke dalam satu fungsi baru kayak gitu. Sebisa mungkin. Jadi enaknya kalau misalkan kalian bisa bikin functionnya, ini lebih apa ya bilang fleksibel ya. Jadi kalian tinggal pakai fungsinya. Kalau misalkan kalian tetap nggak perlu terus kode-kodenya lagi, nggak perlu terus code-nya lagi secara berulangan. Tinggal pakai dong yang udah ada kayak gitu. Itu enaknya sih kalau kalian pakai static. Ya, kayak gitu. Jadi sama aja resultnya. Kita oper nilai skornya itu ke dalam si fungsi calculate grade ya. Kita oper nih skor ke dalam skor, terus ke dalam skor ini. Ya, kita oper. Jadi saya coba screenshot ya. Jadi kalian tahu flow-nya. Jadi flow-nya itu dari sini. Ya. Misalkan ini kan ada skor, kan kita masukin nih skornya itu ke dalam variable skor. Nah, nilai ini akan dioper sebagai value di sini. Ya, fungsi ini kan kalau kita lihat calculate ya. Ini akan jadi value yang di dalam parameter integer score ini. Kayak gitu. Nah, baru hasilnya itu akan divalidasi terus di return sama ya. Nah, di return di sini. Nah, nilainya itu akan jadi value baru untuk siapa yang manggil dia gitu. Siapa yang akan desain value-nya. Oh, ini akan dioper balik ke dalam mana? Ke dalam si grade. Jadi nilai grade-nya adalah hasil return dari calculate grade ini. Ya, kayak gitu. Itu flow-nya kalau misalkan masih bingung ya untuk cara manggilnya. Nah, enaknya kalau di sini tuh di Java tuh kalian bikin function tuh nggak perlu tahu order dari pembuatan function. Jadi bebas kalian mau taruh atas main atau di bawahnya main itu nggak masalah. Ya, jadi fleksibel banget. Ya, itu sih paling untuk function. Jadi proses secara teori sama kayak yang sih. Kalau kalian mau pakai apa ya, misalkan parameter lebih dari dua, ya udah tambahin aja di sini ada parameter tambahan di sini. Misalkan saya masukin parameternya itu string gitu ya, string ini, sorry kalau gitu. Saya kasih string misalkan B gitu ya. Tadi parameter B-nya mau diapain gitu. Jadi tergantung kebutuhan apakah fungsinya itu punya parameter yang harus diolah kayak gitu ya. Nah, kebetulan kalau kita lihat fungsi calculate grade, kita mau ngolah si score kayak gitu loh. Score diolah untuk cari grade-nya gitu loh. Ya. Nah, grade-nya itu akan dioper balik. Nah, ini fungsi fungsinya. Nah, ini secara simpel ya kalau kita lihat fungsinya kayak gitu.
Jadi tergantung kasus sih kalau kita mau lihat kapan sih kita pakai function. Jadi tergantung case-nya. Jadi aku cuma bisa bilang kalau kalian mau pakai function, pakailah saat kalian akan melakukan operasi yang berulang gitu. Operasi yang terus menerus bakal dipakai terus. Kayak gitu. Ya. Itu untuk uh, tahu kapan pakai function. Ya, itu sih. Nah, ini apakah mau nanya dulu sebelum saya close sesinya, sebelum saya verifikasi mungkin kalau udah bisa. Oh, ini udah bisa. Kita lihat ya. Saya coba cek statusnya dulu deh. Ini coba saya panggil dulu ya. Ini saya coba listing dulu. Untuk Geraldo Axel, ada di Zoom meeting nggak? Ada, Kak. Ada ya? Lupa login di lab-nya, Kak. Tapi tadi 24 mestinya, Kak. Maaf, Kak. Palingan untuk ini screenshotnya ntar bisa kasih tahu sih. Ntar screenshotnya itu gimana ya? Oke, nanti ini mungkin akan dibahas lagi ntar ya. Ini aku panggil dulu bentar ya. Nah, untuk yang ini yang Muhammad Rizky ada nggak? Muhammad Rizky nggak ada ya. Jadi ini absen ya. Terus untuk yang bintang antara sebangsa. Oke, berarti coba saya cek lagi. Nggak ada ya. Terus untuk yang Farel milenial, apakah ada? Oke, nggak ada. Terus untuk yang Kevin ya, Kevin tadi bilangnya apa tuh? Pas login error ya. Paling Iya, nanti tapi itu kalau screenshotnya sih. Ada screenshotnya ada. oh, ada. Oke. Nah, paling simpan dulu ya. Untuk tadi untuk yang Gerardo berarti punya ini kan udah hadir kan ya berarti ya. Buat yang Gerardo sama Kevin Dominic. Tapi sini late sih, saya nggak tahu sih. Saya coba tanya dulu bentar ya. Saya coba kontak dulu. Mungkin saya coba panggil dulu yang lain. M. Hafiz Ansori. Di sini ada sih. Untuk Hafiz ya di Zoom-nya ada ya. Terus Gregorius Agung. Terus Loris Hugo. Terus Pangeran Muhammad Badarudin. Hadir. Okay. Terus Muhammad Agung Prakoso. Muhammad Agung Prakoso.
Apakah ada orangnya? Muhammad Agung Prakoso? Gregorius. Ya, ada tadi. Nggak ada ya. Terus Calvin Owen Hadir. masih ada. Terus Frederick ada ya. Christopher ada. Terus Alvin Surya ada juga. Terus Willy Celestio ya, oke. Jesaya, oke, ada juga. Hadir, Pak. Marcelino Sahadewa, oke, ada. Rico, Michael, oke. Dimas Prasetyo, oke, ada juga. Alfred Sugiarto, oke, ada ya. Richard Hans, oke. Yeskiel, ada ya. Clara akhirnya ada. Eugene, oke. Vanessa, ada juga. Karina Wangsa, oke, ada ya. Karina Wangsa, terus sampai Nadifa, oke. Hansel, oke. Gerald, oke. Johnson, oke, ada juga. Stephen, terus Ruben, oke, ada ya. Anthony, Saya. oke. Saint Louis, oke. Marcelina Prayangga, oke. Adrian Putra, oke, ada ya. Sebastian, Jeffrey, Joshua, Hadir. Stefan, ada ya. Kelvin, oke, Kelvin dong namanya. Charles, terus ada, oke, ada Christian Nathanael, oke, ada ya. Samuel Chiong, oke. Kelvin Ko, ini Kelvin Ko ada ya. Matthew, oke. Brilliant, oke. Audi, Hadir. M. Naufal, ada ya. Raka Fatihila, Dimas, oke. Ricky, ada. Hadir kok. Batari, ada juga. Octavianus, oke. Ibrahim Akbar, oke, juga Hadir. ada. Kirani, oh ya ada. Krishna,
Stefan, Febrian ada. Imade Hadir. Mahendra, oke. Marsta Hadir. ada. Nicholas, Rafli, oke ada. Fikri, Hadir, Kak. Muhammad Wira, oke ada. Hadir. Akmal, Hadir. ada. Muhammad Faisal, ada. Billy, terus Jennifer. Oke. Berarti ini coba saya panggil ulang ya untuk yang si Muhammad Agung Prakoso ada nggak? Oke, berarti cuma ini ya. Bentar, oke, saya coba cek dulu bentar ya untuk yang kontak. Itu yang Gerardo kamu punya ini Kak? Punya apa sih? Punya akses nggak? Coba ditunjukin. Coba kamu chat ke dalam Zoom-nya gitu. Yang Gerardo Axel. Sama buat Kevin ya, sama buat Kevin. Kevin Dominic. Aku udah kirim kok. Coba kirim lagi deh, soalnya kayak pendam deh, saya nggak lihat. Oh, ini ada nih, coba saya lihat ya. Ini tadi 19.34 ya. Tadi aku coba kontak dulu ya. Tapi kalau Zoom-nya gimana? Zoom kamu ada nggak akses dari Zoom punya? Jamnya ada di atas kan, itu di atas Ya, banget. maksudnya untuk yang di Zoom gitu. Ada nggak? Kalau Zoom udah masuk dari awal banget sebenarnya. Cuman Udah baru masuk ingat ya? mau absen. Oh, ya. Terus yang buat yang ini yang Grey, yang buat Gerardo, oke. Ya berarti kamu udah hadir ya di sini. Jamnya 16.20. 16.20. Ini 16.24 itu. Saya ini Kak tinggal di Bali Kak, jadi jamnya Wita Kak, kan 15. Oh ya, oh Wita ya. Oke, oke, oke. Bentar ya. Oke. Beda ini saya presentin ya. Jadi saya kasih present soal server login error. Terus yang Gerald itu kenapa? Tadi? Tadi waktu mau lab-nya nggak bisa, jadi Zoom-nya aja tak screenshot. Oke, oke.